apa kabar? Jadi, kami dari kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan kelas 11-3 akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Jadi, jangan lupa disimak dan diperhatikan ya. Selamat menyaksikan. Nah, tapi sebelum kita lanjut kepada inti pembahasan, kalian harus tahu dulu nih, istilah konstitusi dalam banyak bahasa yang berbeda-beda. Seperti dalam bahasa Inggris ada constitution, dalam bahasa Belanda ada konstituti, dalam bahasa Jerman ada constitution, dan dalam bahasa Latin ada constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Nah, sedikit penjelasan, konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dari sebuah negara yang memuat hal-hal mengenai bagaimana menjalankan dan menyelenggarakan suatu negara atau pemerintahan. Konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perkehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu aturan dasar yang tidak ditulis dalam dokumen resmi, tetapi berkembang dari kebiasaan, praktik, dan budaya dalam sebuah negara. Contohnya, yang pertama, keputusan di MPR berdasarkan musyawarah mufakat. Yang kedua, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR. Yang ketiga, sebelum MPR bersidang, presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Sejak diundangkan pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau yang dinamakan dengan amandemen. Namun, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 baru dilakukan setelah reformasi, yakni setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Amandemen yang pertama, 1999. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat yang memuat pembatasan kekuasaan presiden dan penguatan hak asasi manusia. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab yang membuat penegasan hak-hak warga negara dan peran DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat serta desentralisasi dan otonomi daerah. Selanjutnya, amandemen ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2001. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga meliputi 23 pasal dalam 7 bab yang memuat pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Lalu selanjutnya, amandemen keempat yang dilaksanakan pada tahun 2002. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat meliputi 19 pasal yang memuat pengaturan fungsi lembaga negara serta peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga terpenuhi. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revoluti Groundwet yang bermakna bahwa Undang-Undang 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi perjuangan bangsa terjajah untuk mendapatkan kemerdekaan dari negara penjajah dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah Konstitusi Indonesia. Sejarah Konstitusi Indonesia itu dimulai saat naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPK. Hal ini dirancang antara tanggal 29 Mei hingga 16 Juli 1945. Sejarah yang akan kita bahas yaitu mengenai tanggal berapa dan kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh bangsa Indonesia serta hasil-hasilnya. Kita mulai dari tanggal 29 April 1945, yaitu BPUPKI dibentuk oleh Jepang atas dasar janji kemerdekaan dari Perdana Menteri Jepang, Koizumi. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu hasilnya yaitu menyepakati Pancasila sebagai nilai yang harus digunakan dalam merumuskan dasar negara.
Selanjutnya, pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, BPUPKI menggelar sidang keduanya. Saat itu dibahas hal-hal teknisi tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan ini, dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongso Negoro, Raden Soekardjo, Alexander Adris Maramis, Panji Sigi, dan Haji Agus Salim serta Sukiman. Selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus 1945, di sini PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana ini adalah tanggal kemerdekaan Indonesia, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia lah dibacakan oleh I.R. Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pertamanya dan menghasilkan beberapa keputusan. Nah, hasil keputusan sidang pertama yaitu yang pertama itu ada pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, pemilihan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat KNIP. Nah, itu dia beberapa penjelasan jelas mengenai materi ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Terima kasih yang telah menyaksikan dan semoga kita menjadi lebih paham akan materi yang sedang kita pelajari. Sampai jumpa dan dadah!